Willy Salim, Tony Chu. Dua nama yang sama sekali gue nggak tahu sebelumnya, tapi muncul terus di FYP gue. Dan gue yakin kalian udah pada tahu apa yang bikin mereka viral di beberapa hari terakhir. Tuduhan bahwa mereka melakukan konten giveaway settingan. Bahkan ujung-ujungnya ada yang menganalisis bahwa inilah skema ternak followers, mungkin bahkan viewers, like, subscriber, dan lain sebagainya. Jujur gue nggak begitu interest dengan pembicaraan ini, tetapi kemudian teman-teman yang bikin gue interest adalah dampak apa efek dari konten-konten giveaway semacam ini, lepaslah dia settingan atau bukan. Dampaknya justru gue lihat lagi di FYP gue dari akun seorang bapak security yang berjaga di katakanlah aset begitu ya, mungkin milik Willy Salim, katanya rumah tapi juga tempat kerja. Gue nggak terlalu concern tentang itu, tetapi yang lucu, gue yakin ini juga muncul di FYP lu, konten bapak ini merekam orang-orang yang datang random banget, entah dari mana, dari seluruh wilayah Indonesia, mungkin jauh-jauh mereka datang lalu bilang mau bertemu dengan Willy Salim. Katanya, saya sudah follow pak, saya sudah beli bukunya, saya sudah member. Ada yang datang sendiri, bahkan ada yang bawa anaknya. Bilangnya mau silaturahmi, mau bertemu. Tapi begitu tanya diundang atau enggak, mau datang aja. Ini menarik buat gue, karena kemudian asumsi dasar yang sangat kuat kehadiran orang-orang itu tujuannya, motif dibaliknya adalah motif ekonomi. Ini mirip mungkin dengan Mbak Im Wong ya, itu juga muncul di FYP gue. Orang datang minta kerjaan, minta uang, dan lain sebagainya. Dan buat gue, potret ini menunjukkan dampak yang begitu buruk dari konten-konten giveaway semacam itu. Ini adalah pembodohan publik. Gue harus bilang begini teman-teman, ya memang bukan tugas para konten creator untuk mendidik. Gue sepakat, gak ada kewajiban pedagogi yang melekat pada teman-teman konten creator. Mereka bukan seorang pendidik, dan memaksa mereka menjadi pendidik adalah sebuah represi simbolik. Memaksa mereka melakukan yang bukan tugas mereka. Tapi gue juga mau bilang, bukan karena lu tidak memiliki kewajiban mendidik, lalu lu berhak melakukan pembodohan terhadap publik. Membiarkan irasionalitas itu menjadi normal di tengah masyarakat. Inilah kemudian yang mengganggu pemikiran gue. Oleh karena itu kemudian gue menemukan suatu filsafat budaya yang rasanya cocok dengan kondisi kita saat ini. Anti-intellectualism. Hai, selamat datang di Aru Biru. Teman-teman, ini adalah video kedua gue yang berbicara tentang konten berbahaya. Di video pertama atau part 1 begitu ya, teman-teman bisa melihat di sana gue berbicara tentang bahayanya konten-konten video pendek khas TikTok dan Instagram Reels. Teman-teman bisa melihat di sana gue membahas tentang apa dampaknya yang begitu buruk terhadap cara berpikir seseorang dan bahkan kesehatan mental. Dan kali ini gue mau berbicara tentang anti-intellectualism. Apa itu anti-intellectualism? Ini adalah sebuah istilah yang dicetuskan oleh seorang sejarawan Amerika yang bernama Richard Hofstadter. Hofstadter menulis sebuah buku di tahun 1963 yang memotret filsafat kebudayaan. Buat gue menjadi filsafat karena ada ideologi juga di dalamnya, yang kemudian ia beri judul pada bukunya itu Anti-Intellectualism in American Life, terbit tahun 1963. Di sana ia mengatakan bahwa anti-intellectualism pada dasarnya adalah sebuah ideologi budaya atau pemikiran budaya atau filsafat budaya yang menaruh kecurigaan besar pada
para intelektual dan pemikiran-pemikiran yang dicetuskan. Sehingga kemudian masyarakat itu melakukan reduksi, penurunan nilai, simplifikasi yang ugal-ugalan terhadap pemikiran-pemikiran intelektual demi kepentingan praktis. Jadi teori itu dianggap suatu yang diawang-awang, nggak penting, tidak membumi, tidak realistis, dan tidak relevan. Yang penting praktisnya seperti apa. Kacamata itulah kemudian yang mau gue pakai untuk menafsirkan kondisi masyarakat yang dipotret di dalam fenomena giveaway tadi. Gue yakin ini adalah orang-orang, berdasarkan kacamata anti-intelektualism ini, mereka adalah orang-orang yang berpikir yang penting cuan, yang penting untung, apapun resikonya, apapun pertimbangannya, jalan dulu, gas dulu. Yang penting lu cuan dan lu untung. Kalau lu modal 200.000 untuk ongkos tapi lu kesana lu bisa dapat 500.000, lu untung. So gas aja dulu. Tidak ada pertimbangan etik, tidak ada pertimbangan moral, bahkan tidak ada pertimbangan pemikiran kritis, apalagi teologis. Etik dan moral saja tidak ada pertimbangannya. Bagaimana mungkin lu bisa datang ke seseorang yang lu gak kenal, yang hanya lu lihat di layar kaca, lalu lu berharap ada keuntungan ekonomi di baliknya? Lu even gak kenal. Lu datang ke rumah orang tanpa undangan, itu pun sudah cukup awkward. Kok bisa? Kok bisa tidak ada pertimbangan moral dan etis seperti, aduh, gimana harga diri gue sebagai laki-laki misalnya? Di mana harga diri gue sebagai manusia kalau gue hanya datang meminta? Gimana? Gak ada pertimbangan. Apalagi pertimbangan kritis. Tidak ada pertimbangan kritis yang mempertanyakan begini, konten kreator itu uangnya dari mana ya? Kok bisa bagi duit 100 juta seseringan itu? Sesederhana itu lu bagi duit 100 juta. Kok bisa lu dengan mudah bagi-bagi handphone banyak? Terus-terusan. Kok bisa ada orang jual iPhone terbaru dengan harga 1.000 perak? Dari mana uangnya? Mereka ini kan bukan pekerja di Dinsos. Mereka bukan orang dinas sosial. Mereka bekerja di media sosial. Mereka hadir bukan sebagai supporter untuk kesulitan ekonomi, tetapi mereka juga bekerja untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Kok tidak ada pemikiran kritis semacam itu, sehingga kemudian gas aja, yang penting cuan. Hal inilah kemudian yang membuat gue semakin yakin bahwa jangan-jangan ada suatu pemikiran ideologi di dalam budaya yang dipotret oleh konten-konten semacam itu yang menunjukkan bahwa banyak orang berpikir teori itu nggak penting. Ini di dalam daily life-nya ya. Mereka akan memandang teori itu nggak penting, yang penting praktis. Ide-ide abstrak tuh udah nggak perlu deh, yang real-real aja, yang pasti-pasti aja, realistis aja. Gak usah ngomong yang di awan-awan. Mereka adalah orang-orang yang kalau memikirkan atau berbicara dengan orang-orang yang bicaranya panjang gitu ya, padahal orang ini berusaha menjadi pembicara yang sistematis, akan dipikirnya oleh orang-orang semacam ini menjadi orang-orang yang omongan lo muter-muter kemana-mana, padahal sistematis, tapi dibilangnya muter-muter, nggak jelas, langsung aja to the point, apa kesimpulannya, apa intinya. Mereka ingin yang sederhana, simple, tetapi simple semacam ini adalah simplifikasi yang ugal-ugalan, yang kemudian tidak peduli dengan sistematika berpikir. Dan inilah yang membuat gue sedih. Potret yang diperlihatkan oleh konten-konten semacam ini menunjukkan kepada gue bahwa ini ada semacam budaya, pemikiran, ideologi, katakanlah filsafat budaya yang mementingkan eksistensi dibandingkan esensi. Eksistensi di sini bukan di dalam pengertian eksistensi filsafat, eksistensialisme seperti Kierkegaard dan lain-lain,
tetapi eksistensi dalam pengertian populer, yaitu ya yang penting lu punya foto-foto Instagram yang estetik, lu punya gadget yang oke terbaru, lu hidup fancy, lu bisa menampilkan ke dunia bahwa lu orang yang ikut vibes zaman, maka lu eksis. Padahal gak ada esensinya. Inilah yang dipotret dengan sangat baik oleh viralnya kasus giveaway yang diduga settingan itu. Hal inilah teman-teman yang membuat gue yakin juga kemudian kalau Hofstadter diminta melakukan penelitian di Indonesia hari ini, dia akan menemukan anti-intellectualism di dalam skala yang lebih kompleks, lebih rumit, dan lebih luas. Lalu pertanyaannya teman-teman sekarang adalah apa kritik teologisnya? Yang pertama teman-teman, ini yang gue sayangkan, bahwa dalam penelitian Hofstadter, salah satu unsur yang mendukung filsafat budaya anti-intelektualisme ini berkembang adalah Kristenan tahun 1900-an. Hofstadter mengatakan bahwa semenjak Great Awakening yang terjadi di Amerika mungkin tahun 1700-an, lalu di dalam 2 abad kekristenan berkembang begitu luar biasa di Amerika, dan kemudian melahirkan kekristenan yang katakanlah unik. Kekristenan yang memandang bahwa teologi yang akademis, teologi yang sistematis adalah ancaman bagi iman. Teologi yang intelektual adalah teologi yang tidak lagi murni, mengancam pergerakan roh di tengah umat. Nah, kira-kira itu yang muncul. Mereka anti terhadap pemikiran-pemikiran teologi yang bersifat akademik karena dianggap tidak lagi murni. Yang murni adalah pengalaman pribadi, iman sederhana, yang sifatnya personal, itulah iman yang murni. Apa akibatnya? Kekristenan yang muncul adalah kekristenan dengan teologi sentimental, dengan teologi yang bersifat sangat subjektif, teologi yang sangat bersifat bahkan fundamental. Dan ini membuat kekristenan menjadi dangkal. Tetapi tentu kemudian dalam perkembangan teologi modern, hal semacam ini tidak lagi dipahami, tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang benar secara holistik. Meskipun hari ini tentu masih banyak kekristenan yang mewarisi pemikiran-pemikiran semacam ini. Tetapi teologi modern kembali membaca tulisan-tulisan dari gereja, teologi gereja klasik di dalam tradisi-tradisi yang dihidupi. Tulisan para teolog-teolog besar kembali dibaca, yang kemudian teologi modern menemukan kembali pemahaman fides quaerens intellectum, atau iman yang mencari pengertian, iman yang mencari pemahaman, iman yang mencari intelektualitas, yang ingin mengatakan kemudian bahwa iman tanpa pengertian akan menjadi iman yang kekanak-kanakan, iman yang semu dalam tanda kutip, karena iman harus mencari pengertian, iman harus mencari pemahamannya kemudian. Lalu kemudian gue berpikir apa kritik teologisnya terhadap pemikiran atau filsafat budaya anti-intelektualisme ini. Yang gue temukan kemudian adalah kekristenan modern di dalam teologinya yang lebih humanis, lebih pastoral, mencoba menggeser mode of having yang diajarkan oleh anti-intelektualisme kepada mode of being. Jadi, yang penting bukanlah apa yang lu punya, tetapi lu menjadi apa. Having-nya nggak penting-penting amat, yang penting adalah being-nya kemudian. Kemana manusia bergerak, being-nya itu kemana. Oleh karena itu kemudian gua mencoba berpikir lebih jauh untuk melakukan kritik teologisnya, dan gua menemukan bahwa iman kekristenan tidak lagi berbicara tentang apa yang menguntungkan,
karena itulah yang diajarkan oleh anti-intelektualisme. Tetapi iman kekristenan mengajarkan tentang apa yang benar. Anti-intelektualisme mengatakan apa yang menguntungkan, itu yang penting. Iman mengatakan apa yang benar. Anti-intelektualisme mengatakan inilah tolok ukur keberhasilan. Sesuatu yang cepat, sesuatu yang untungnya besar. Itu menjadi tolak ukur keberhasilan. Tapi tolak ukur dalam iman Kristen adalah apa yang bernilai, bukan apa yang menguntungkan, berhasil, sukses. Itu semua tolak ukur. Iman kekristenan berbicara tentang apa yang benar, bukan sekadar apa yang berhasil. Dan ketika anti-intelektualisme mengatakan apa yang mendefinisikan lu itu adalah yang lu punya, tapi iman kekristenan yang mengatakan yang mendefinisikan lu adalah siapa lu di hadapan Allah. Ada banyak orang mendefinisikan dirinya by what they have, apa yang mereka punya, tetapi iman kekristenan mengatakan definisi diri lu adalah siapa lu di hadapan Allah. So, video ini mau gue tutup dengan 3 hal yang kemudian buat gue menjadi semacam penutup reflektif yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama, teman-teman, sekali lagi dan berulang kali gue katakan, kritisi apa yang lu lihat di media sosial, even di layar kaca, layar gadget lu. Orang TV zaman dulu banget ya. Apa yang lu lihat di layar gadget? Kritisi semua, pertanyakan semua. Pertanyakan emang iya kata siapa gitu. Pertanyakan itu semua karena yang lu lihat semuanya settingan. Even pembicaraan kita ini adalah sebuah settingan. Karena gue harus setting banyak hal. Gue harus setting percakapan ini mau dibawa kemana, kesimpulannya apa, dibuka dengan apa, isinya apa, begitu ya. Maka itu harus dikritisi. Jangan terima mentah-mentah begitu saja. Yang kedua, teman-teman, gue mau bilang bahwa lu berharga di mata Allah bukan karena apa yang lu punya. Lu berharga di mata Allah karena Allah memang cinta sama lu. Sesederhana itu dan sekokoh itu. Allah tidak mencintai lu karena apa yang lu miliki, apa yang lu perbuat, tetapi Allah mencintai lu karena Ia mencintai lu. Dan terakhir, yang ketiga, teman-teman, please take time to reflect every day. Lu harus punya waktu berefleksi setiap hari. Lu harus punya waktu berkomunikasi dengan otak dan pikiran lu dan perasaan lu yang mungkin selama ini sudah lama lu abaikan. Berbicaralah dengan pikiran dan perasaan lu, karena mungkin mereka menunggu itu. Selama ini lu terlalu menyibukkan diri dengan media sosial. Kali ini take time untuk ngobrol bersama pikiran dan perasaan lu. Dan undang Allah hadir di dalam percakapan itu. Dan yakinlah Ia akan memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup. Kiranya Sang Cinta merengkuh serta kita.